5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Praditya Hadi. Saya mahasiswa dari ITB Stikom Ambon semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai basis data atau database. Di sini yang kita bahas ada 4, yaitu pertama apa itu basis data, yang kedua tujuan dari penggunaan basis data, ketiga komponen sistem basis data, dan keempat kelemahan atau kekurangan sistem basis data. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu basis data. Di sini menurut saya basis data adalah suatu kumpulan dari data-data yang tersimpan pada komputer secara sistematis yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan program yang terdapat di dalam komputer. Kemudian yang kedua yaitu tujuan utama penggunaan basis data. Di sini tujuan pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Basis data memungkinkan kita dapat menyimpan, memanipulasi, menampilkan data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan data yang disimpan bukan pada media elektronik atau disimpan pada media elektronik tetapi tidak dalam bentuk aturan basis data atau bentuk spreadsheet atau dokumen teks biasa. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Keterkaitan antar kelompok basis data dapat meminimalisir terjadinya redundansi atau pengulangan data. Terus yang ketiga keakuratan atau accuracy. Pembentukan relasi atau hubungan antar data, tipe data, domain data, keunikan data dan sebagainya dapat menyebabkan keakuratan data yang disimpan dalam sebuah basis data. Kemudian yang keempat yaitu ketersediaan atau availability. Basis data dapat menjamin ketersediaan data bagi siapa saja yang membutuhkan data tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kelengkapan atau completeness. Kelengkapan data pada sebuah basis data ditentukan oleh penambahan, perubahan, penghapusan data di dalam basis data. Kemudian yang keenam ada keamanan atau security. Keamanan dapat diterapkan pada sebuah basis data. Contohnya menentukan pengguna yang dapat mengakses basis data dan batasan-batasan operasi yang dapat dilakukan dari masing-masing pengguna tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kebersamaan pemakaian atau shareability. Basis data dapat mendukung multi-user secara bersamaan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan basis data tersebut. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu komponen sistem basis data. Di sini komponen sistem basis data yang saya temui yaitu ada 6. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua itu sistem operasi atau operating system, yang ketiga basis data atau database, yang keempat DBMS atau database management system, yang kelima pengguna atau user, dan yang keenam administrator database. Kita masuk ke komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem database adalah komputer untuk sistem standalone, sistem jaringan atau network, sistem sekunder yang online atau hard disk, sistem sekunder yang offline atau disk, dan perangkat komunikasi untuk jaringan. Komponen yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, pengelolaan file, dan lain-lain. Sistem operasi yang biasanya digunakan yaitu Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah basis data.
atau database. Basis data atau database merupakan koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi. Sebuah sistem database dapat memiliki beberapa database. Setiap database dapat memiliki sejumlah objek database seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Kemudian ada DBMS atau Database Management System. Database Management System atau DBMS merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Perangkat lunak yang termasuk ke dalam DBMS diantaranya yaitu Microsoft Access, SQL Server, MySQL atau MySQL, DB2, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, dan MariaDB. Kemudian komponen selanjutnya ada pengguna atau user. Terdapat beberapa tipe user atau pengguna pada sistem database. Berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data, diantaranya program aplikasi, pengguna mahir, pengguna umum, dan pengguna khusus. Yang pertama yaitu programmer aplikasi. Programmer aplikasi adalah pengguna yang berinteraksi dengan database melalui DML atau Data Manipulation Language yang disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk seperti Pascal, COBOL, Clipper, dan lain-lain. Yang kedua yaitu user umum. User umum adalah pengguna yang berinteraksi dengan sistem database melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang ditulis atau disediakan sebelumnya. Yang ketiga ada user mahir. User mahir adalah pengguna yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Pengguna menggunakan query atau bahasa standar yang digunakan oleh setiap DBMS untuk mengakses data. Dan yang terakhir ada user khusus. User khusus adalah pengguna yang menulis aplikasi database non-konvensional untuk keperluan khusus, seperti untuk aplikasi sistem pakar dan lain-lain. Kemudian komponen yang terakhir yaitu administrator database. Administrator database adalah orang yang bertanggung jawab dan bekerja bersama dengan analisis sistem dan user-user lain guna melengkapi berbagai macam tugas seperti pendefinisian data, pemodelan data, desain database, serta menjamin kerahasiaan integritas data. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu kelemahan atau kekurangan sistem basis data. Di sini terdapat 7 kelemahan atau kekurangan sistem basis data yang saya dapat. Yang pertama yaitu dapat crash atau mati sehingga tidak menyimpan pekerjaan terakhir kalian. Yang kedua, sistem dapat disalahgunakan karena semua catatan terbuka untuk siapapun yang memiliki akses terhadapnya. Kemudian yang ketiga, data-data dapat dengan mudah disalin dan dilihat oleh orang lain tanpa ada yang tahu. Yang keempat, sistem ini biasanya terbuka untuk hacker. Kemudian yang kelima, membutuhkan banyak perlindungan untuk mencegah agar data tidak dicuri atau dilihat oleh orang-orang yang tidak terotorisasi atau tindakan perlindungan data. Virus yang keenam, virus bisa melumpuhkan seluruh database atau mengubah hal-hal. Dan yang terakhir, bahaya kecurangan komputer jika tingkat kontrol dan keamanan baik internal maupun eksternal tidak benar dipertahankan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari pembahasan kali ini mengenai database atau basis data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.